pemirsa, saat ini Indonesia tengah mengalami tantangan serius, yakni emisi karbon, yang mengancam lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat. Pada 2024, Jakarta, ibu kota Indonesia, sempat dinobatkan sebagai salah satu kota terpolutif di dunia. Hal ini tentu menjadi alarm kencang bagi Ibu Pertiwi untuk berbenah diri, terutama di tengah target net zero emission 2060. Dan untuk membahas masalah dan perdagangan karbon, PT PLN Persero melalui anak usahanya, PLN Nusantara Power, mengadakan seminar strategi upscaling bursa karbon, optimalisasi peluang di pasar domestik dan internasional. Dengan makin masifnya industri yang tinggi karbon, perubahan iklim dan percepatan kenaikan suhu bumi menjadi tidak terkendali. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Indonesia berkomitmen dan ikut berkontribusi untuk mengurangi karbon. Salah satunya melalui perdagangan karbon. Perdagangan karbon merupakan kegiatan jual beli kredit karbon, dengan pihak yang menjual karbon adalah negara ataupun perusahaan penghasil emisi di bawah ambang batas yang ditetapkan. Sementara, kredit karbon akan dibeli oleh perusahaan atau negara yang menghasilkan karbon lebih banyak dari seharusnya. Indonesia pun telah memiliki bursa karbon yang didirikan pada tanggal 26 September 2023. Dan hingga kini, sudah ada 112 entitas yang memperdagangkan karbonnya dengan total perdagangan 1,5 juta ton CO2 ekuivalen dan total transaksi perdagangan mencapai 77,3 miliar rupiah. Perdagangan karbon di Indonesia dapat diperjualbelikan secara internasional pada tanggal 20 Januari 2025. Dan saat ini, unit karbon yang siap untuk dijual adalah sebesar 1,78 juta ton karbon dioksida yang berasal dari berbagai sektor energi terbarukan. Vice Director Business Development 2 Bursa Efek Indonesia, Ignatius Denny Wicaksono menyebut, angka itu jauh meningkat dari tahun ke tahun yang membuktikan respon positif dari pasar terkait bursa karbon. Namun memang, Denny mengaku bahwa masih banyak peluang pasar yang bisa dieksplor. Nah, sejak Bursa Karbon Indonesia diluncurkan tanggal 26 September 2023 sampai dengan saat ini aktivitasnya memang meningkat cukup pesat. Jadi kita lihat dari pengguna jasa itu meningkat dari 16 ke 111. Tapi apakah cukup? Tentunya masih sangat jauh dari cukup. Nah, pada kesempatan ini nanti juga kami sharing, kami harapkan dari perusahaan Bapak dan Ibu mengembangkan kembali dari 111 ini menjadi lebih banyak yang bisa mengakses pasar karbon Indonesia. Kalau kita lihat datanya, walaupun hanya 111 pengguna jasa, pengguna atau beneficiaries bursa karbon itu sudah lebih dari 1.000. Artinya apa? Artinya banyak sekali orang yang sebenarnya ingin berkontribusi tapi tidak tahu jalurnya, tidak tahu caranya. Adapun salah satu perusahaan yang menjadi pionir dan penyumbang terbesar kredit karbon Indonesia adalah PT PLN Persero melalui anak usahanya PLN Nusantara Power. Dengan pembangunan 3 pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan, PLN berhasil menghemat sekitar 17 juta karbon dioksida atau setara dengan menurunkan emisi sekitar 5% dari bisnis as usual. Tak ayal, sisa kredit karbon yang dijual pun sudah membuahkan hasil. Direktur Operasi Pembangkit Gas sekaligus PLT Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN Nusantara Power, Komang Parmita menyebut, pada kuartal 1 2025 saja, PLN berhasil menjual 336.000 ton karbon dioksida ekuivalen atau senilai dengan 12 miliar rupiah. Tentu, pencapaian ini sangat dipengaruhi oleh perjalanan panjang PLN dalam komitmen penurunan emisi. Dalam perdagangan karbon kami mulai dari tahun 2023. Jadi kami adalah pionir di dalam penurunan emisi, sertifikat penurunan emisi, SPE. Jadi untuk penurunan gas rumah kaca, kami memiliki proyek yaitu PLTGU Muara Karang Blok 3 dengan menggunakan teknologi yang memiliki efisiensi yang tinggi.
Itu yang pertama kali kami mendapatkan sertifikat penurunan emisi, dan penurunan emisi adalah sekitar 900.000, kurang lebih sekitar 900.000 ton CO2 yang bisa kami turunkan. Dan ini kami pada saat launching IDX Indonesia yang pertama untuk pasar karbon, kamilah yang pertama memasukkan di dalam pasar karbon melalui proyek PLTGU Muara Karang Blok 3. Ada 900.000 ton. Ini laku terjual mencapai di tahun 2023 pertama adalah kurang lebih sekitar 625 juta. Ini adalah hanya dalam waktu 2 bulan. Bisa mencapai itu gitu, dengan volume emisi itu kurang lebih sekitar 11.000 ton CO2. Kemudian berlanjut di tahun 2024 kami meningkatkan lagi penjualan. Jadi penjualan emisi, di mana ada beberapa proyek tambahan. Di samping Muara Karang Blok 3, kami sudah memiliki sertifikat penurunan emisi dari Muara Tawar melalui proses add-on atau penambahan combined cycle ke dalam PLTG. Ini juga mendapatkan reaksi pasar yang cukup baik. Kami bisa menjual dengan total volume adalah 36.000 ton CO2 dan nilai penjualannya adalah mencapai 1,4 miliar. Kemudian di tahun 2025 ini satu langkah yang saya kira sangat positif dari respon pasar yang sangat positif, di mana di tahun 2025 di triwulan pertama kami berhasil menjual emisi karbon itu sebesar 336.000, sekali lagi 336.000 ton CO2 dengan nilai penjualan kurang lebih sekitar 12 miliar. Komang mengatakan hal ini disebabkan oleh PLN yang selalu memilih proyek yang detil, strategis, serta menurunkan emisi secara nyata. Dirinya optimistis, ke depannya pasar karbon akan memberikan dampak yang signifikan bagi keberlanjutan, baik dari sisi lingkungan maupun bisnis. Dengan sejumlah sertifikat karbon Indonesia yang dapat dijual hingga mancanegara, ini pun bisa menjadi peluang baik, mengingat ada beberapa negara yang juga memang kekurangan kredit karbon. Adapun Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup, Hari Wibowo, mengingatkan dengan masifnya perdagangan karbon yang sudah mencapai ranah internasional tetap harus dipastikan akan keamanan pasokan. Tantangan berikutnya jangan sampai nanti kita sudah membuka keran perdagangan internasional melalui MRE, ternyata barangnya nggak ada. Nah ini balik lagi. Mungkin forum ini dijadikan sebagai ajang bersama bagaimana nanti supply and demand itu juga akhirnya akan terpenuhi. Makanya tadi juga kami sampaikan juga sebenarnya bagaimana demand itu bisa ditingkatkan. Ya pemirsa, dengan semua inisiatif hijau ini, Indonesia turut berkontribusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus mendorong transisi energi bersih. Namun memang untuk menuju cita-cita net zero emission 2060 harus dilakukan bersama-sama dengan seluruh stakeholder karena setiap aksi kecil bermakna. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Kuku, CNBC Indonesia Beyond Business.